Aku nanti ini Gus, kaya hati, kaya raya, dunia akhirat bahagia. Oh, Kamu oke. apa? Kisah yang tadi aku ceritakan income-nya 500 juta per bulan. Oke. Tapi dia tetap merasa ada kekosongan di dalam diri dia. Kak, apa bedanya kaya uang dan kaya jiwa gitu? Mana yang lebih menentukan kebahagiaan itu gitu? Nah, kembali memfollow up tentang tadi ya, karma leluhur dan apa tuh namanya, quantum jam. Ya. Ini kan kayak dikomparasikan gitu ya. Iya. Nah, jadi karma leluhur itu ibaratnya kayak settingan awal karakternya Feby dan settingan awal karakternya Hendra. Oke. Oke kan, karena itu kita kan nggak bisa. Nggak bisa Iya. kayak mama papaku cerai. Nah, kan udah ada datanya tuh perceraian gitu. Quantum jam itu tuh kita sadar ini semuanya hanya game, ini semuanya hanya permainan kan. Betul, karena semua udah tersedia. Lalu Feby dan Hendra, oke aku mau ganti strategi, bahkan kalau perlu kita pindah map aja. Ganti identitas, rubah posisi. Nah, dari identitas lama ke identitas baru. Jadi bukan berarti kita terus menghapus masa lalu gitu, bukan tadi ya? Enggak, itu tapi tetap kita nggak terikat lagi oleh itu gitu ya. Kita nggak fokus ke sana, tapi sejarah ini tetap ada. It's no problem dong. Kan segalanya cuma tentang menaruh makna. Bener. Nih ya, ini kuncinya ya teman-teman ya. Segalanya hanya tentang menaruh makna di dalam sebuah cerita itu atau di dalam sebuah realita itu. Itu dampak ke sensasi rasanya itu bisa jadi beda-beda loh Mas. Nah, menariknya nanti teman-teman kalau misalnya masih terjebak di pola yang sama kayak gini terkait dengan karma leluhur, ya. Di Abundant Revolution kita menawarkan konsep pembebasan salah satunya ya dengan apa tuh namanya menyadari pola itu gitu teh ya. Betul. Terus kemudian kita menerima bukan melawan. Setuju. Terus kita rilis ya. Dan bangun identitas baru termasuk kalau di craft method itu kan ada yang namanya focusing. Ya, fokus itu nanti teman-teman itu akan dipraktikkan dan itu akan kita derivasikan juga ke 30 daily routine betul, yang terbaru betul. supaya lebih powerful. Ya, betul. Nah, sahabat yang misalnya baru left TikTok gitu ya. Misalnya teman-teman pengen mempelajari materi di Abundant Revolution secara utuh, yang ada keluangan waktu bisa daftar offline nanti di Surabaya di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya. Ya. Kita nanti sekitar 4,5 jam offline sama Teteh. Mengikuti materi-materi beserta praktik langsung. Teman-teman nanti juga dapat buku syukur, buku asumsi dan buku goals. Itu kalau dibeli bundling dengan audio totalnya 350.000 untuk Jawa Bali sudah free ongkir ya teman-teman ya. Insya Allah Jawa Bali free ongkir. Kalau misalnya teman-teman ikut kelas online-nya itu sudah include audio aja, tapi bukunya belum ya. Jadi teman-teman silahkan yang nanti mau hadir tanggal 25 April di Surabaya, offline dan online. Betul. Dan ada reuni juga ya. Sorenya kita reuni. Itu kita ada reuni dan itu terbuka buat umum. Ramai banget teman-teman ya. Terbuka buat umum. Sekarang aku ada pertanyaan baru lagi dari siapa nih? Dia Nuriman. Ya. Teteh, ciri kalau kita itu masih ada luka batin saat kecil yang belum dirilis itu gimana mengetahuinya Teh? Kan akan akar permasalahan salah satunya dari kejadian masa kecil yang belum diterima dan dilepas ya gitu. Betul. Banyak cirinya gitu. Cirinya adalah kamu mengalami peristiwa yang berulang yang rasanya nggak enak. Contoh, di dalam cerita masa kecil, kamu pernah merasakan diabaikan sama orang tuamu. Mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD. Contoh kisah nyata alumni ini, Mas. Alumni ini mengalami satu fase di mana ibu bapaknya bekerja. Nah, ini kan realitas saat ini begitu tuh. Ibu bapak bekerja. Suatu saat anak ini bertanya ke ibunya, "Ibu,
tadi aku berantem sama temenku. Bentar, ibu lagi sibuk. Ibu, tadi aku harus bawa sesuatu dari guruku. Ya bentar Mbak, bentar. Itu dia ngerasa, ibuku nggak peduli aku lagi. Jadi dia merasa nggak ada ruang buat dia bermanja-manja sama ibunya. Ketemu bapaknya TNI Mas. Bapaknya TNI galak gitu. Ceritalah dia sama bapaknya kan, Bapak tadi aku berantem, temenku tadi ambil pulpen. Kamu gimana sih nak? Kamu tuh anak bapak. Nggak boleh kamu mengeluh. Iya Pak, tadi jatuh aku sakit Pak. Dia nangis nih, si anak kecil ini. Jangan nangis, stop, jangan nangis, stop. Harusnya ketika anak nangis biarin aja, kasih ruang dia nangis gitu Mas. Tapi kan ini udah terlanjur jadi data. Yang terjadi di anak ini apa? Rasa keberadaannya tidak diinginkan sama kedua orang tuanya. Munculnya apa? Bapaknya tentara, ibunya kerja, tapi anaknya minder. Karena apa? Karena wadah cintanya nggak penuh dari ibu bapaknya. Jadi dia ada kecewa sama ibunya, ada kecewa sama bapaknya. Sama bapaknya kecewa karena bapaknya terlalu keras sama dia. Sama ibunya kecewa karena ibunya nyuekin dia gitu. Nah, itu kejadian di anak ini umur 7 tahunan, sekitar 7-8 tahun lah, 1-2 SD waktu itu. Ini kisah nyata Mas. Kisah nyata private offline-nya Bandan Revolution. Yang terjadi di momen saat ini, kejadian nyatanya itu adalah sebuah peristiwa di mana si seseorang ini yang tadinya anak, dia udah nggak anak lagi, udah umur 30-an, belum menikah. Tapi yang terjadi adalah ternyata dia punya pasangannya juga sama TNI juga. Dan pasangannya juga keras juga, sama kayak bapaknya juga gitu. Jadi dia ketemu satu peristiwa yang lukanya, sedihnya, yang dia rasakan masa kecil, dia ketemu lagi nih rasa yang sama di momen sekarang gitu. Lalu dia ketemu lagi nih kekecewaan yang dia rasakan terhadap ibunya diabaikan, dia merasakan dia diabaikan juga sama sahabat-sahabatnya dia, teman-teman kerjanya dia gitu. Nah, cirinya seperti itu. Cirinya ketika masih ada luka masa lalu, kamu masih menghadapi begitu banyak drama dalam kehidupanmu. Ada pasangan kamu beginilah, ini beginilah, banyak sekali bos kamu beginilah, teman kamu beginilah. Sebetulnya itu notifikasi Mas. Itu alarm, itu notifikasi, karena semesta sedang berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa dan orang-orang. Kadang kita itu kayak gitu kan halus banget ya, nggak gampang, nggak semua orang bisa menyadarinya gitu. Kalau kadang aku terapkan dalam hidupku sendiri tuh, intinya kalau aku tuh melakukan reaksi yang berlebihan, berarti ini bukan tentang momen saat ini. Ini mesti ada kaitannya dengan masa lalu. Entah itu luka batin waktu kecil atau apa gitu. Ya orang lain biasa-biasa aja. Kok tapi kenapa ketika gitu terjadi sama diriku, aku sakit hati ya? Merasa nggak dihargai atau gimana gitu ya? Nah, itu tuh dikit-dikit merasa ditolak kayak gitu, mesti ada kaitannya sama masa lalu gitu ya? Iya itu, dikit-dikit merasa ditolak, si anak ini juga ngerasa kayaknya dia ditolak-tolak terus. Padahal orang lain kejadian kayak gitu biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia pernah punya masa kecil yang tadi itu ibu bapaknya selalu nolak-nolak. Nah, solusinya gimana? Duduk untuk menerima. Duduk untuk mengikhlaskan. Tapi itu nggak cukup sehari 2 hari sih Mas. Dibutuhkan proses regenerasi sel tubuh manusia itu terjadi di 28 hari. Jadi kita ngikutin pola perubahan pattern data program di dalam tubuh itu berubahnya itu 28 hari. Sama seperti gini lah Mas, ini ada gelas ya, satu gelas ini berisi kopi warnanya hitam. Anggaplah hitam ini adalah sampah-sampah emosi kita. Ini kalau dalemannya masih sedih, luka, cemas, khawatir, pantulannya akan selalu memberikan rasa dia terhadap semua rasa itu. Pertanyaannya, Teteh ini gimana? Aku lepas dari ini semua. Ya ganti isinya.
isinya ganti, isinya izinkan terurai, izinkan lepaskan. Dengan cara apa? Isi dengan data baru. Ini ada gelas air kopi, ini ada air putih. Ya kamu tuangin pelan-pelan, itulah daily routine. Menuangkan ke gelas kopi pelan-pelan sampai akhirnya dia terurai, berpindahlah menjadi putih gitu loh. Dan itu memang butuh sabar. Sekarang kalau misalnya mungkin Teh Feby pernah menjumpai juga ketika ada teman itu yang dia itu selalu ingin dipuji gitu. Iya. Ya. Ini kadang orang-orang yang mungkin NPD gitu, takut diabaikan atau overthinking saat kemudian tidak direspon gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan menurutku ini tetap ada kaitannya dengan luka-luka itu, ya nggak sih? Ada. Ini ada kisah lagi dari alumni karena udah kebanyakan yang privat ya. Yeah. Jadi referensinya banyak. Ada salah satu peserta yang private ke kita nih. Dia mulai ngisi data, aku tanya kuantum jamnya berapa. Tahu nggak Mas di kuantum jam ini berapa? Income 1 miliar. Kan kalau di dalam rumusan kita kan kuantum jam tuh 2 kali lipat ya, tapi lepasin hasilnya. Jadi income ini gitu. Seneng banget aku. Putus nyakitin. Aku kayak nggak puas gitu. Aku kayak selalu butuh sanjungan, butuh kamu perfect dan lain-lain. Aku mulai dari mana ngeberesin ini Teh? Sorry. Ternyata aku tanyakan, rasa yang kamu rasakan apa? Aku ngerasa nggak bahagia. Aku ngerasa kosong, kata dia gitu. Lalu aku tanya kisi-kisi utamanya. Rasa utama apa? Sedih, merasa tidak bahagia, merasa kosong, merasa diabaikan. Merasa kalau seandainya dia nge-WhatsApp pasangan itu harus cepat-cepat. Kalau enggak dia sedihnya bisa amit-amit banget gitu. Itu bener ada yang kayak gitu. Padahal umurnya udah 28 tahun menuju pernikahan itu. Akhirnya aku cuma gali akar doang. Aku sebetulnya nggak butuh cerita yang panjang, enggak Mas. Aku cuma butuh rasanya apa yang kamu rasakan saat ini. Dominannya apa? Ada sedih, ada kesal, ada kosong. Pertanyaan berikutnya adalah, pertama kali kamu merasakan sedih kapan? Pertama kali kamu merasakan sedih kapan? Otomatis flashback dong ke masa lalu. Ternyata apa coba Mas? Dia sendiri yang cerita bahwa Teh Feby ini jauh sebelum aku kecil, ternyata waktu di dalam kandungan aku mau diaborsi. Jadi sebetulnya kehidupan aku tidak diinginkan. Kok kamu tahu kamu mau diaborsi? Aku pernah diceritain sama adiknya mama. Jadi kakakku lahir, umur berapa bulan ibunya udah hamil lagi. Dia baby blues gitu, ketakutan. Jadi si anak ini pada saat masih di dalam kandungan, itu ibunya udah minum jamu Mas, udah minum pokoknya segala macam untuk menggagalkan keberadaan dia gitu. Sampai pada akhirnya segala macam dicoba, pertumbuhannya masih tetap berjalan. Cek ke dokter lah, dokter bilang enggak Bu, ini aman-aman aja. Mau diterusin sama si ibu ini punya ketakutan baru. Tapi gini Teh, ini nih pembahasan seperti ini tuh sebenarnya salah satu cara untuk memutusnya biar nggak ngulang terus. Karena kan bagaimanapun juga orang tua kita, ibu bapak kita itu kan nggak bisa disalahkan nggak juga nggak bisa. Ini perjalanan. Karena mereka nggak pernah mendapatkan edukasi seperti ini. Betul. Ini kan soal SDM dan lain sebagainya. Nah makanya andai kata kemudian mulai dari saat ini konten-konten kita tuh menyasar generasi muda. Betul. Ya ini kayaknya memutus secara kolektif mata itu rantai. Ini sih. Betul Mas, betul sekali. Gimana mau nyalain bapak ibu kita, orang pendidikannya ya kita tahu sendiri kan. Iya, sebetulnya di dalam kehidupan ini nggak ada yang perlu dipersalahkan Mas. Lawang semua perjalanan kehidupan ini adalah kehidupan yang menyenangkan, bertumbuh dalam kesadaran. Kesadaran yang bertumbuh Mas. Iya. Jadi nggak perlu disalahin. Karena apa? Kenapa Mas nggak perlu disalahin? Orang solusinya gampang kok. Gampang solusinya. Ini ada sedih, ini ada luka, ini ada cemas.
Kalau kamu menolak terus, kamu nggak terima, kamu tolak, kamu terima, udah tahu nih sekarang nih teman-teman udah mulai tahu nih, yang ditolak itu looping, yang ditolak itu terjadi lagi. Pertanyaannya, kamu mau? Itu berulang-ulang terus. Nggak mau teh. Nah, kalau nggak mau, diikhlasin boleh nggak? Kan cuma gitu doang. Iya. Kan cuma gitu doang mas solusinya. It's okay, mau warna kamu hitam, kuning, merah, whatever. Sama kok kayak masa kecil aku. Masa kecil aku juga nggak mulus, nggak bagus-bagus banget. Aku, papa mama cerai. Aku pernah cerita deh, kayaknya aku pernah nggak sekolah. Pernah cerita, aku pernah nggak sekolah setahun. Nggak bagus-bagus banget, tapi itu kan keindahan ceritanya semua perjalanan hidup kita gitu loh. Nggak masalah dong ada warna-warni kehidupan, karena kan dalam kehidupan kita tuh harus mengalami semua spektrum rasa. Nggak masalah. Yang penting kan di titik sekarang, Mas. Mau tetap diterusin di identitas lama atau mau ganti jalur? Dan yang beruntung memang teman-teman di era seperti ini tuh bisa belajar dengan sangat mudah kayak gini ya. Ngaji Roso kenapa sering live di TikTok dan lain sebagainya? Ya karena kita menyadari memang untuk belajar itu nggak semuanya orang punya uang. Betul. Nah oleh sebab itu bagi yang nggak punya uang juga bisa kok. Kalau orang Jawa ya ojo kaken cangkem, yang sudah berhasil hanya nonton video gratisan itu udah banyak sekali di Ngaji Roso gitu. Banyak banget. Dan aku tuh setiap hari admin tuh selalu bilang, Mbak Vina, Mbak Jinda ya, Mbak Dara, Lala bilang ini Mas Habib bilang terima kasih, belum pernah gara-gara Ngaji Roso gitu. Jadi ya karena memang dirimu males aja sebenarnya untuk praktek. Iya betul. Kuncinya itu. Kuncinya cuma itu doang. Bener-bener kata temanku yang Mbak Karisma bilang enggak, itu tuh mah alasan aja mereka. Kalau praktek mesti berubah hidupnya. Pasti. Mereka bilang nggak berubah karena mereka nggak praktek. Ya. Karena mereka nggak praktek. Gitu. Betul. Dan mereka nggak mau duduk untuk menerima. Nah. Orang awalan pertamanya duduk untuk menerima realitamu kayak gini. Aku ada utang misal, aku disakitin, aku lagi drop, aku lagi bangkrut. Ya udah terima aja dulu. Terima, duduk. Oh iya ya, kondisi aku seperti ini. Nah, tapi ingat satu hal. Hukum alamnya semua sementara kok. Ada siang, ada durasi waktu tertentu, malam berikutnya. Ada malam, durasi waktu tertentu, terang lagi dia. Kan nggak selamanya, Mas. Ada juga pola yang model kayak gini deh. Jadi dia tuh nggak gampang percaya sama orang gitu. Dikit-dikit tuh kayak curiga terus gitu. Atau kemudian takut ditinggalkan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kan kalau kemudian nggak ada yang nggak ada yang cerita, nggak ada yang berbagi gitu, penyelesaiannya bagaimana gitu. Sementara kawan juga standar-standar aja, nggak ada yang jauh di atas kita levelnya gitu kan. Nah makanya dengan hadirnya TVB gitu ya, termasuk banyak sekali kemudian teman-teman gitu ya yang mulai naikkan video-videonya TVB, itu tuh bagiku blessing sekali, hadiah buat siapapun ya yang ingin belajar gitu. Karena menurutku kalau nggak belajar udahlah stagnan gitu. Nggak bisa. Karena di semua literatur manapun Mas Hendra, ilmu pengetahuan adalah lentera, adalah cahaya. Kebayang nggak Mas? Kalau kita jalan dalam kehidupan ini dalam gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lenteranya, pasti jedak-jeduk apa aja, kena tembok lah, kena inilah gitu loh. Jadi sadari sama teman-teman, ilmu pengetahuan itu penting sekali. Dan di era sekarang itu sangat mudah diakses. Dan aku bersyukur sekali ya, Mas Hendra, membuat Abundant Revolution 17 ya, yang channel untuk teman-teman yang mau menggali lebih dalam, belum memungkinkan masuk kelas, opsinya ada yang free dulu aja ikutin, tapi kalau mau tahu lebih dalam juga bisa membership di situ. Jadi banyak jalan sebetulnya. Tinggal sebuah keputusan aja, kalau masih realitanya nggak nyaman,
masih mau pakai identitas lama atau kamu mau terbuka untuk menerima sejatinya kamu yang sebetulnya segalanya tuh udah tersedia dalam kelimpahan. Seperti yang disampaikan sama TVB, ternyata orang mau bergabung jadi member YouTube-nya Ngaji Roso dan Abundant Revolution itu nggak semuanya orang bisa. Nah, teman-teman yang nggak bisa, silahkan chat nomor admin, nanti akan dibantu langsung sama Mas Habib. Jadi Mas Habib itu sekarang dia mengkoordinir banyak sekali clipper-clipper, re-uploader video Ngaji Roso. Ya, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan bulanan dengan naikkan video-videonya Ngaji Roso, tapi nanti akan dikasih arahan sama Mas Habib ya. Jadi sekarang banyak teh. Temennya ibu-ibu semua pasti. Jadi teman-teman nanti minta diajarin sama Mas Habib ya, kontak Mas Habib langsung. Ya Bib ya? Sip. Oke. Terima kasih. Kalau untuk informasi pembelian buku itu teh lewat Mbak Dara ya? Mbak Dara dong, lewat Mbak Dara. Ada buku syukur, buku goal, buku asumsi. Yang ini 1 tahun sekali aja ditulis. Yang buku asumsi ini malam hari, realitas seperti apa yang kamu mau itu terjadi di besok, tulis realitanya di sini. Lalu yang buku syukur ini pagi hari. Apa saja yang kamu syukuri, ini yang membuka pintu kemudahan. Buat alumni yang nanti sekiranya belum punya, nanti bisa dapatkan di saat acara offline di Surabaya. Betul, itu diberikan free pas acara offline. Kelas batch 26, batch 26 ya? Itu dapat, betul. Nah sekarang kembali lagi soal tadi ya, terkadang orang yang sering tersakiti itu justru menimpa orang-orang yang sebenarnya dia itu tulus. Tidak sedikit loh orang tulus tapi dia tersakiti gitu. Orang tulus tersakiti. Nah, ya kan. Nah kira-kira ini nih gimana gitu? Apakah karena memang belum matang, tulusnya itu masih sebatas jadi batas sering jadi luka aja, bukan tulus yang memang bisa jadi dia salah, bisa jadi dia salah ucap, Mas. Gimana tuh? Bisa jadi dia salah ucap. Ya Allah berikanlah aku kekuatan. Ya dengan ya Allah berikanlah aku kekuatan, ya Allah berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kekuatan. Ya semesta membalas doa dia dengan memberikan orang-orang yang ngeselin, yang nambah dia jadi kuat gitu. Bisa jadi ya. Atau ya Allah berikanlah aku kesabaran, berikan kekuatan gitu. Atau intinya ginilah, realita kehidupan kita tuh cuma cerminan kayak gini aja lah. Semua apapun yang terjadi di dalam pantulan cermin ini menggambarkan isi daleman batinmu. Kalau masih disakiti berarti ada yang masih belum selesai, gitu aja udah. Ada yang masih belum selesai kamu terima, kamu rasakan, kamu sadari, kamu rasakan total, itu ada yang belum selesai berarti. Kamu masih ada yang ngeganjel gitu. Masih ada trauma, ketakutan, kebingungan, kecemasan, masih ada itu. Nah, ini nih, ada kemarin tuh yang tanya, Mas sebenarnya waktu yang paling tepat untuk belajar ilmu pengembangan diri itu kapan? Ya, aku jawab, yang terbaik ya sejak muda. Makanya saya selalu mendorong ya, teman-teman kalau misalnya bapak ibunya kan sudah sering ikut acara-acara di Ngaji Roso, kalau bisa bawa anak gitu, pas reuni ya, bawa anak, itu menurutku adalah investasi yang real, yang nyata gitu. Minimal si anak itu sudah punya data, oh aku sudah berkumpul dengan orang-orang milioner misalnya, ya kan, ketemu sama tokoh-tokoh bilioner kan. Ini kan akan memunculkan sebuah kepercayaan diri yang di atas rata-rata bagi si anak. Betul, dan itu terekam, Mas. Substansinya adalah ketika anak-anak kita diajak ke satu momen tertentu, dia amazed melihat situasi, ruangan, dan lain-lain, kan matanya melihat, telinganya mendengar, kayak hatinya Sarai tadi malam ya? Iya, kayak Sarai tadi malam. Itu semua terekam di tubuh dia. Makanya dia selalu bilang, Sarai selalu melihat Mimi, sadar nafas syukur, Sarai selalu melihat, ini merekam. Rekaman itu ya tersimpan gitu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita memberikan data yang terbaik di tubuh anak-anak kita. Karena data-data itu menjadi program.
program di tubuh anak itulah membentuk realita. Kenapa membentuk realita? Kan tadi ini tadi Mas konsepnya. Data itu terekam di batinmu. Kehidupan cuma seperti cermin. Jadi kehidupan ini sebetulnya itu sebuah gambaran pantulan batinmu ya kehidupan ini gitu. Jadi kalau kita mau bicara masalah manifestasi Mas Hendra. Manifestasi itu kan artinya perwujudan. Jadi manifestasi dari diri Mas Hendra yaitu ada ngaji Roso, ada Habib, ada istri, ada anak, itu manifestasimu. Perwujudan dari gambaran batinmu tercerminlah di lingkungan sekitarmu gitu. Kalau mau simpelnya gitu, kita nggak perlu susah-susah mikir manifestasi itu apa. Lihat aja realitamu, itu manifestasi batinmu. Sesimpel itu sebetulnya. Menarik. Lanjut pertanyaan teman-teman ya. Boleh. Ini kan enak, kita langsung menjawab pertanyaan sahabat-sahabat langsung gitu. Kak, apa bedanya kaya uang dan kaya jiwa gitu? Mana yang lebih menentukan kebahagiaan itu gitu? Nah, ini sebenarnya juga yang ingin bertanya kayak gini tuh banyak. Karena kaya uang itu kan kita lihat dia bisa membeli yang namanya kenyamanan. Betul. Misalnya kita mau flag kemana, ya paling enak di bisnis lah ya. Iya pasti. Nggak antri dan lain sebagainya gitu. Tetapi ada kaya yang lebih advance lagi, yaitu kaya hati. Tetap tenang, tetap damai, apapun dan itu tidak membutuhkan syarat. Nah, gimana ini? Butuh eksternal. Gini, kisah yang tadi aku ceritakan income-nya 500 juta per bulan. Oke. Tapi dia tetap merasa ada kekosongan di dalam diri dia. Jadi yang namanya kaya harta, ya mungkin itu perlu. Tapi bukan itu esensinya. Karena kehidupan ini adalah tentang rasa. Kehidupan ini adalah tentang sensasi rasa. Bahwa kehidupan ini yang dicari itu bukan bukan harta, Mas. Tapi kebebasan kita dari trauma-trauma. Ujung kebebasan itu apa yang dicari? Kebahagiaan. Jadi kaya hati itu menggambarkan sebuah state atau menggambarkan sebuah titik keberadaan di mana kamu menyadari diri kamu ini udah lebih dari cukup karena kamu adalah percikan Sang Maha, percikan Sang Kelimpahan. Kan kalau kelimpahannya tanpa batas, percikannya juga berlimpah, Mas. Iya. Nah, kaya hati itu, startnya tuh cuma sesimpel itu. Sesimpel kamu menyadari titik awal keberadaanmu yang sudah diliputi kelimpahan. Jadi rasa bahagianya tuh di dalam gitu. Bukan karena pasangan memuji, bukan karena ya itu juga pasti bahagia ya. Iya. Tapi bukan dari sana munculnya. Kaya jiwa itu permanen, Mas. Tapi kalau kaya harta, wah ini setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa ada habisnya. Lihat ceritanya Kang Ujang tadi malam. Iya, betul. Kurang apa dia? Iya kan? Iya, betul. Mobil 4 miliar, punya rumah bebelasan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya temennya overdosis. Iya, sekarang dia jadi pejuang kemanusiaan. Sekarang dia kita terinspirasi banget ya, Teh. Itu luar biasa banget sih, Mas Hendra. Dan kita ingin juga menerangi diri kita. Ya. Ketika kita sudah menerangi diri kita, baru kita menerangi yang lain. Aku teringat waktu dulu masih kita berguru bareng-bareng gitu ya, sebuah komunitas spiritual gitu. Semua murid-murid itu sama guru kita tuh disuruh bikin yang namanya proposal kehidupan, Teh. Oke, dia nulis mau apa gitu. Proposal kehidupan tuh kalau mungkin di Badan Revolution, Teteh nanti bisa jelasin ini yang apa gitu. Yeah. Identitas baru atau apa gitu. Jadi mereka maju satu-satu nih, Teh. Oke. Misalnya aku gitu. Aku nanti ini Gus, kaya hati, kaya raya, dunia akhirat bahagia. Kamu apa? Kamu apa? Kamu apa? Oke. Nyampein goalnya. Oke. Maksudnya kan itu menurutku adalah self ideal ya nggak sih? Betul, self ideal betul.
seperti apa yang kamu inginkan di masa depan. Ya betul, itu self ideal. Itu penting karena ketika kita sudah punya ideal-ideal itu yang kita mau, jalan hidup kita akan dalam track itu. Tapi kalau self ideal itu nggak ada, ini akan random ya, belok kiri, belok kanan lagi, aduh awas jurang gitu. Itu penting banget, makanya ini buku goals ini penting menurutku. Goals itu adalah self ideal sebenarnya ya. Sebetulnya ini self ideal. Kehidupan seperti apa yang kamu mau. Tapi goalsnya lepasin, serahkan sama kecerdasan tanpa batas yang mengaturnya. Kenapa harus diserahkan?